Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, Bapak Kepala SMA Islam Al-Azhar 1, dan yang kami hormati, Bapak Panitia PMB SMA Islam Al-Azhar 1, dan yang juga kami hormati Bapak dan Ibu orang tua peserta PMB SMA Islam Al-Azhar 1, serta yang kami banggakan, murid-murid peserta PMB SMA Islam Al-Azhar 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan simulasi tes PMB tahun ajaran 2022-2023. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta kita umatnya insya Allah mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu serta peserta PMB, insya Allah pada siang hari ini kita akan melakukan simulasi tes PMB, yaitu untuk tes psikotes dan juga tes akademik. Dan untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai... Ke-mute, Bu. Mohon maaf, apakah masih ke-mute, Bu? Tidak ya? Enggak, sudah kedengaran. Informasinya. Baik, sebelum kita mulai kepada kegiatan inti kita, yaitu penjelasan mengenai psikotes dan juga tes akademik, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana PMB SMA Islam Al-Azhar 1 tahun ajaran 2022-2023. Kepada Ibu Sugiharti SPD, disilahkan. Baik, terima kasih, Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan SMA Islam Al-Azhar 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Islam Al-Azhar 1, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid, calon murid SMA Islam Al-Azhar 1, kemudian yang saya banggakan juga anak-anak calon murid SMA Islam Al-Azhar 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini pada kesempatan yang sangat baik kita bisa bersilaturahmi di sini untuk melakukan kegiatan simulasi tes penerimaan murid baru SMA Islam Al-Azhar 1. Bapak Ibu serta anak-anak yang berbahagia, saya sangat senang bersilaturahmi dengan Bapak Ibu serta anak-anak semua. Pertama tentunya saya ucapkan selamat datang di Zoom kami, Zoom SMA Islam Al-Azhar 1. Hari ini akan ada penjelasan dari pihak rekanan kami untuk psikotes dan juga ada penjelasan tentang pelaksanaan tes akademik. Bapak Ibu, dengan serangkaian perjalanan dan sebagainya, akhirnya kami memutuskan bahwa semua kegiatan tes dilaksanakan secara online. Semoga langkah yang kami ambil ini bisa diterima oleh semua pihak dan dimaklumi seperti apa adanya. Tentu kami mohon maaf dengan segala yang terjadi dan berbagai saran-saran juga kami sangat berterima kasih. Bapak Ibu, semoga Anda nanti bisa mencapai hasil yang terbaik, lancar dalam melaksanakan tes-tes selama proses seleksi, dan kami juga mendapatkan murid-murid yang terbaik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang bisa berperan. Terima kasih juga kepada pihak Optima sebagai rekanan kami dalam melaksanakan psikotes. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sugihati atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu serta anak-anak calon murid SMA Islam Al-Azhar 1. Pertama kita akan menjelaskan mengenai simulasi psikotes. Di mana simulasi psikotes ini merupakan penjelasan teknis ya Bapak dan Ibu, penjelasan teknis untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ananda pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022. Dan untuk penjelasan psikotes ini akan diikuti oleh seluruh peserta PMB, baik jalur rapot maupun jalur tes. Sehingga saya berharap pada siang hari ini pukul 1:16 seluruh peserta dan juga orang tua sudah hadir. Kita mengundang orang tua di sini karena online dan berharap pada saat hari H, Bapak dan Ibu dapat membantu mempersiapkan ya, terutama ketika terutama di posisi murid-murid pada saat pelaksanaan tes PMB. Baik, langsung saja untuk penjelasan psikotes pada siang hari ini, saya akan mengundang tim Optima yang akan diwakili oleh Ibu Tin Susi. Assalamualaikum Ibu Tin Susi. Apakah sudah hadir Ibu Tin Susi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sudah hadir ya Ibu Tin Susi ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu Tin Susi untuk waktu penjelasan teknis mengenai psikotesnya disilahkan Bu. Mari. Berapa lama ya Mbak waktu yang disediakan? Baik, insya Allah untuk penjelasan psikotes ini dengan tanya jawab kita sampai jam 2 siang ya Ibu. Oh, 1 jam kurang lebih, 45 menit lah ya. Ya, 60 menit kurang lebih Ibu, dengan tanya jawab. Baik, terima kasih. Saya izin share langsung dulu biar nggak kepotong ya. Suara saya cukup terdengar, Bu Indri? Iya, alhamdulillah jelas Ibu. Oke. Sudah terlihatkah? Iya, sudah. Mungkin sebelumnya boleh di on cam dulu ya, Ibu Tin Susi. Oh iya, supaya sebentar. di sini bisa melihat semua. Oh iya, oke. On cam saya? Oh, saya device-nya pakai 2 Bu Indri. Yang satu off cam, yang satu on cam. Oke, baik. Sudah kelihatan ke? Ya, sudah ada Ibu. Iya. Oke. Silakan Ibu. Ya. Sudah ya? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Sohri Sodari wa yasirli amri walu udatam lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu serta anak-anak siswa calon siswa ya SMA Al-Azhar. Pada siang hari ini sesuai dengan susunan acara yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Indri, kita akan sosialisasi tentang Juknis Assessment Online Mandiri. Sebelumnya tentu saja saya ingin memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Semoga kita mohonkan nanti pada hari tanggal 29 Januari kita juga dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dan kelancaran semuanya. Tak lupa salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak dan Ibu, karena waktunya terbatas, kami sedikit memperkenalkan bahwa Optima Psikologi dan HRD yang berdomisili di Bogor, alhamdulillah sudah lebih dari 10 tahun bekerja sama dengan SMA Al-Azhar 1 dalam berbagai kebutuhan layanan psikologi, baik assessment ataupun
referral atau secara pribadi para orang tua untuk melakukan konsultasi psikologi. Baik, pada kesempatan hari ini ada 3 topik yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah tentang gambaran umum psikotes online mandiri yang kami akan selenggarakan, kemudian kami persiapkan untuk Al-Azhar 1, dan yang kedua adalah persiapan H-1 yang harus dilakukan oleh para peserta. Yang ketiga adalah tentang tata tertib selama psikotes berlangsung. Kita mulai dengan yang pertama tentang gambaran psikotes online mandiri. Psikotes ini dilaksanakan secara online mandiri melalui perangkat laptop atau komputer atau smartphone di rumah masing-masing peserta. Psikotes dijalankan secara serentak dengan pengarahan dan pengawasan melalui Zoom. Dengan demikian, peserta diwajibkan untuk membuka 2 layar, yaitu untuk Zoom dan untuk aplikasi psikotes. Dalam hal ini, peserta dapat menggunakan 1 device atau perangkat dengan tampilan 2 layar, ataupun menggunakan 2 device atau perangkat untuk masing-masing kebutuhan, baik Zoom dan aplikasi psikotes. Jika menggunakan 2 perangkat, yang satu adalah laptop dan yang satunya HP, maka kami sarankan untuk Zoom-nya lah yang menggunakan HP. Karena untuk kelancaran penggunaan aplikasi nantinya ketika mengerjakan, memang lebih lancar ya dengan menggunakan laptop gitu ya. Nah, aplikasi psikotes ini diaksesnya melalui perangkat browser Google Chrome. Sehingga tentu saja peserta harus memiliki fasilitas ini. Selanjutnya bahwa psikotes ini kalau offline yang sebelum-sebelumnya kami jalankan di SMA Al-Azhar 1 sebelum-sebelumnya, itu dimulai pukul 7:30 dan pukul 12 sudah berakhir. Namun karena ini adalah sistemnya online dan terbagi menjadi 2 cara, nanti saya akan sebutkan, maka dan kemudian ada termasuk juga masalah-masalah teknis, maka spare waktu yang kami siapkan adalah sampai pukul 15. Kami menyediakan waktu yang panjang karena setiap peserta memiliki kecepatan yang berbeda, dan untuk mengantisipasi mungkin saja ada kendala koneksi, ada yang keluar masuk dan seterusnya, tentu saja hal itu tetap harus difasilitasi untuk waktu yang lebih panjang. Nah, psikotes online mandiri ini terbagi menjadi 2, psikotes online mandiri yang terbimbing. Artinya instruksi psikotes itu disampaikan oleh psikolog atau oleh penguji, semata-mata kami maksudkan untuk menjaga kami tetap harus yakin bahwa peserta itu memahami apa yang harus dikerjakan, terutama terkait tes kecerdasan, di mana terdiri dari beberapa subtes yang masing-masing subtes memiliki petunjuk yang berbeda, dan untuk itulah kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh peserta dengan instruksinya dilakukan melalui Zoom. Nanti saya akan jelaskan jenis tes apa saja. Sedangkan setelah istirahat, psikotes online mandiri pukul 1 sampai pukul 15. Di sini yang kecepatannya beda-beda karena memang betul-betul mandiri. Dalam psikotes yang sepanjang waktu kami sediakan, ada waktu istirahat kurang lebih pukul 10, dan kemudian isoma itu pukul 12, pukul 10, waktu istirahatnya 15 menit, lalu isomanya itu kurang lebih 1 jam, jadi jam 12 sampai jam 13. Dalam hal ini tentu saja peserta diizinkan untuk menyiapkan seluruh kebutuhan, termasuk air minum yang cukup, juga makanan, snack, dan seterusnya, yang nanti bisa dilakukan tentu saja pada saat istirahat.
Dalam hal ini kami menyarankan anak-anak sarapan terlebih dahulu dan istirahat yang cukup sebelum mengikuti psikotes agar pagi hari bangun dalam keadaan fresh gitu ya. Jangan sampai para peserta telat tidurnya, bangunnya jadi telat, kemudian tergesa-gesa memasuki ruang Zoom dalam keadaan tidak siap. Tentu saja itu akan mempengaruhi kesiapan mental anak mengikuti psikotes gitu ya. Jadi diharapkan tidurnya cukup, pagi hari sarapan juga cukup, sehingga diharapkan tentu saja peserta bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini kami tidak mengizinkan peserta untuk sebentar-sebentar izin ke toilet dan seterusnya. Waktu untuk ke toilet hanya disediakan pada saat pukul 10 sampai 10.15 atau pada saat istoma. Jadi selama tes berlangsung tidak boleh meninggalkan tempat. Untuk itu sebelum pukul 7.30 tentu saja yang izin ke toilet dan seterusnya itu dipersilahkan ya. Nah, pada saat pelaksanaan psikotes ini peserta akan didampingi oleh psikolog atau penguji dan juga observer, dalam hal ini admin IT support, yang mereka nanti akan membantu bila para peserta menghadapi kendala-kendala teknis. Dalam hal ini jumlah peserta yang kami terima kalau nggak salah 569 ditambah 570 yang terbagi menjadi 6 ruangan. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, ruang 5, seluruhnya 95 peserta. Memang nomor yang tercantum ini nampak seperti acak. Ini lebih disebabkan karena nomor urut registrasi pada saat daftar ulang mungkin ya. Intinya ini adalah kami menyarankan kepada peserta untuk tidak terpengaruh oleh acaknya nomor. Yang penting tahu bahwa nomor tesnya itu berada di ruang mana gitu ya. Itu saja yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah petunjuk psikotes online. Nanti kami akan kirimkan H-2 berarti setelah pelaksanaan sosialisasi ini, dan kemudian juga disertai fakta integritas sebagai syarat mengikuti psikotes online mandiri. Sebelum pelaksanaan dalam hal ini peserta calon siswa ataupun siswa yang sudah diterima melalui jalur undangan mengisi secara lengkap fakta integritas, seluruh peserta mengisi secara lengkap fakta integritas dengan membubuhkan tanda tangan di atas materai 10.000 serta diketahui oleh orang tua siswa dengan membubuhkan tanda tangan di tempat yang disediakan. Gambarannya seperti ini nanti, bahwa siswa itu tanda tangan di sebelah kanan di atas materai, kemudian orang tua di sebelah kiri. Dalam hal ini boleh salah satu orang tua, ayah ataupun ibu yang menuliskannya. Tentu saja sebelum melakukan tanda tangan, anak-anakku semua, para peserta calon siswa harus membaca dengan baik setiap kalimat yang tercantum di fakta integritas ini. Kalau anak-anakku semua, para peserta ada yang tidak setuju dengan poin-poin yang terdapat pada fakta integritas ini, tentu saja boleh tidak tanda tangan, tapi juga dengan otomatis kesertaan seleksi menjadi gugur gitu ya. Jadi dalam tanda kutip memang ini wajib sebagai suatu syarat untuk mengikuti psikotes online ini. Link Zoom berikut username dan password untuk akun psikotes akan diinformasikan Jumat malam pukul 19 WIB atau pada H-1 pelaksanaan psikotes. Sedangkan link psikotes online mandiri yang nantinya harus diakses oleh siswa akan diinformasikan melalui chat room Zoom pada hari H oleh psikolog ataupun oleh penguji. Nah, dalam psikotes online mandiri ini akan digunakan 10 jenis tes. Ada 4 jenis
tes yang dilaksanakan secara serentak dengan dipandu oleh psikolog atau penguji yang melalui aplikasi. Ada 2 jenis alat tes yang dipandu secara langsung melalui Zoom berupa tes, projective test, dan asosiasi bebas. Di mana hasil daripada kedua tes tersebut harus di-scan dan di-email ke alamat email sebagai berikut. Nanti di Juknis ini kami akan kirimkan ya. Jadi tentu saja tercatat alamat emailnya. Nah, jadi psikotes ini ada tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Mungkin gambaran mudahnya adalah seperti ini, 7.30 sampai 12 dipandu oleh psikolog secara serentak, kemudian 13 sampai 15 itu mandiri. Baik, saya akan lanjutkan. Dalam mengikuti psikotes online, peserta diwajibkan mengirimkan scan kartu peserta dan scan fakta integritas yang sudah ditandatangani ke alamat email tersebut paling lambat pada H-1 dengan subjek email fakta integritas nama sekolah berarti Al-Azhar 1, kami singkat AA1, kemudian ruang 1, kemudian nama lengkap gitu ya. Setelah selesai mengerjakan seluruh tes, peserta mengirimkan lembar tes asosiasi tersebut yang sudah di-scan ke alamat email. Tadi saya sudah jelaskan. Ada baiknya pada saat itu juga supaya tidak terlewat, tetapi jika ada kendala dalam scan maka bisa kami tunggu sampai pukul 24. Dalam hal ini sebenarnya siswa diharapkan memiliki aplikasi CamScan ya. CamScan sehingga mudah untuk melakukan scan, tidak perlu mengandalkan mesin scanner yang biasa ya. Baik, sebelum tes dimulai, peserta nanti akan dipandu oleh psikolog atau penguji untuk memastikan settingan waktunya sudah sesuai dengan aplikasi. Dalam hal ini, peserta tidak boleh mempercepat atau memperlambat waktu. Meskipun kami berusaha untuk bahwa durasi waktu itu adalah sesuai dengan sistem, namun untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak hal-hal teknis yang tidak diinginkan, maka kami mengharapkan para peserta tidak mempercepat atau memperlambat waktu di laptopnya. Pada saat pelaksanaan psikotes, peserta masuk ke link assessment online yang sudah diinformasikan oleh psikolog atau penguji, kemudian login menggunakan username dan password yang sudah diberikan sebelumnya. Setelah itu, peserta harus mengikuti instruksi atau psikolog atau penguji terkait alat tes mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Karena begitu sudah login, nanti akan menghadapi halaman di mana halaman pertama tersebut berisi tentang 8 jenis tes yang harus diikuti melalui aplikasi gitu ya. Nah, nanti psikologlah yang akan memberikan arahan mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Khusus untuk tes kecerdasan, mohon perhatian untuk seluruh peserta harus login kembali dengan menggunakan username dan password yang sama. Dalam hal ini peserta tidak boleh memulai tes jika belum ada instruksi dari psikolog atau penguji, meskipun mungkin peserta udah paham apa yang harus dilakukan ya. Baik, dalam mengikuti psikotes online peserta diwajibkan tadi sudah ya mengirimkan scan peserta dan scan fakta integritas. Mohon maaf saya ulang-ulang supaya tidak lupa ya. Baik, itu gambaran umum tentang psikotes online. Lalu apa yang harus dilakukan terkait dengan persiapan H-1? Tentu saja seluruh peserta sudah harus menyiapkan
komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10 atau smartphone yang memadai, 2 device, satu untuk akses Zoom dan satu untuk akses psikotes online. Jika peserta menggunakan komputer, maka peserta harus memiliki webcam. Browser Google Chrome harus terinstall. Peserta harus memastikan memiliki akun Gmail pribadi yang aktif dan sudah login di browser tersebut. Akun pribadi ini akan digunakan untuk mengakses alat tes yang menggunakan Google Form yang tadi kita namakan sebagai assessment online mandiri yang tidak terbimbing yang dimulai pukul 1 setelah istirahat ya. Nah, disarankan browsernya sudah terupdate aplikasi Zoom Meeting ya. Koneksi internet harus dipastikan stabil. Jika menggunakan koneksi internet dari smartphone, peserta harus memastikan memiliki koneksi yang stabil dengan kuota minimal 4 GB. Sebagai saran saja, untuk memastikan koneksi internet stabil, biasanya dicoba dengan mengakses YouTube. Jika video tidak terlihat loading, maka koneksi internet dapat dikatakan stabil ya. Jadi tandanya kalau nggak ada loading, stabil. Dalam persiapan perangkat, apakah laptop, browser, Zoom, dan internet tentu saja harus dilakukan H-1 oleh masing-masing peserta. Dalam hal ini juga diminta peserta menyediakan minimal 5 lembar kertas HVS untuk keperluan menghitung-hitung karena nanti ada tes hitungan atau menuliskan sesuatu coret-coret gitu ya. Intinya minimal 5 lembar kertas HVS, disarankan adalah ukurannya A4, kemudian juga siapkan penggaris karena nanti akan dibutuhkan, siapkan juga pulpen dan pensil HB. Selain itu perlu disediakan 1 buah materai 10.000 yang ditempelkan di fakta integritas, lalu menyiapkan ruang khusus, dalam hal ini boleh menggunakan kamar yang tidak dilalui oleh orang lain sehingga peserta bisa fokus. Dalam hal ini kami meminta dan mengharapkan, malah mewajibkan ya, untuk duduk pada kursi yang bersandar di tembok, sehingga tidak memungkinkan ada orang lain berdiri di belakang atau di samping peserta selama psikotes berlangsung. Dalam hal ini, peserta diwajibkan untuk mengubah nama tampilan di Zoom menjadi nomor peserta, yaitu nomor yang tercantum di kartu, lalu sekolah, lalu nama lengkap sesuai dengan yang tercantum di kartu peserta seleksi penerimaan murid baru. Sebagai contoh ini ya, ini lupa nggak tertuliskan sekolahnya, tapi contohnya adalah demikian. 0 misalnya nomor pesertanya 005, kemudian AA1 berarti Al-Azhar 1, Gunawan Ahmad misalnya. Baik, sedangkan tata tertib yang harus diikuti saat psikotes berlangsung, 1, peserta sudah benar-benar siap dengan seluruh persiapan yang tadi disarankan pada H-1. Peserta sudah masuk link Zoom paling lambat 30 menit, berarti pukul 7 sebelum pelaksanaan untuk mengisi kehadiran, dan kami para penguji, psikolog ataupun nanti observer yang akan mendampingi di masing-masing room sudah akan siap-siap mulai 6:30 ya. Jadi, tapi kalau peserta harus pukul 30 sudah, pukul 7.00 artinya 30 menit sebelumnya sudah harus hadir. Dalam ini peserta wajib mematuhi dan mengikuti instruksi yang disampaikan oleh psikolog atau penguji secara langsung maupun yang tertulis di WA group atau chat room Zoom. Peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera di Zoom meeting selama tes berlangsung. Mikrofon seluruh peserta akan di-mute oleh host. Oleh karena itu, tentu saja jika ada pertanyaan atau kendala, silakan memanfaatkan chat room dengan bijak ya. Baik, selanjutnya
Jika saat pelaksanaan secara tidak sengaja browser peserta terclose atau laptop atau komputer peserta hang atau hal lainnya yang menyebabkan peserta keluar dari alat tes yang sedang dikerjakan, jawaban peserta akan tetap tersimpan. Jadi para peserta tidak perlu khawatir jika terjadi kendala semacam ini, apa yang sudah dikerjakan itu sudah otomatis tersimpan di aplikasi. Nah, dalam hal ini peserta dapat segera melanjutkan kembali tesnya setelah bisa berhasil terkoneksi lagi. Jika ternyata pada saat kembali ke browser halaman tes sudah berubah ke subtes berikutnya, dalam hal ini tidak perlu khawatir dan panik. Peserta segera menginformasikan ke psikolog atau penguji melalui chat room. Dan setelah itu peserta melanjutkan tes berikutnya, maka admin IT akan mencatat nama peserta dan seterusnya ya untuk dicarikan solusi terbaik. Selanjutnya adalah jika saat pelaksanaan terjadi mati listrik, peserta segera menginformasikan melalui WA Group jam berapa kejadiannya dan mati lampunya dan sampai tes yang mana yang telah dikerjakan. Selanjutnya setelah berakhir pelaksanaan psikotes, maka akan tentu saja yang terkendala mati listrik tadi akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan tes di waktu yang tentu saja nanti akan ditentukan berikutnya dan akan diinformasikan di WA Group. Jika saat tes berlangsung peserta mengalami masalah atau kendala selain yang disebutkan di atas, maka peserta wajib melaporkan melalui WA atau chat room Zoom untuk langsung ditangani oleh tim IT ya, atau psikolog atau penguji. Dalam hal ini tentu saja anak-anakku semua dilarang menggunakan koneksi VPN untuk melakukan psikotes. Peserta hanya diperbolehkan membuka browser dan Zoom meeting saat tes berlangsung. Tidak ada aplikasi lain yang dibuka saat tes. Dalam hal ini tentu saja peserta dilarang untuk menyontek ke sumber internet, baik itu Google, DuckDuckGo, Bing, dan lain-lain gitu ya. Nah, selama kegiatan tes berlangsung, tim engineering server dan engineer aplikasi akan memonitor pelaksanaan. Selama kegiatan tes berlangsung, tim IT support standby dan siap untuk remote peserta yang mengalami kendala. Dalam hal ini, panitia berhak melakukan diskualifikasi terhadap peserta yang melakukan kecurangan dan atau mencoba meretas server dan atau aplikasi dan atau tidak mengikuti instruksi atau pengarahan dari psikolog atau penguji. Saya rasa itu penjelasan dari saya. Mungkin untuk memperjelas, inilah tampilan awal saat akses assessment di tes kami ya. Setelah login akan muncul tampilan semacam ini. Ada jenis 8 jenis tes yang nanti akan dipandu kapan akan mulai. Ini akan muncul setelah username dan password disampaikan setelah login ya. Terus kemudian ini tampilan akses tes kecerdasan yang nanti akan ditampilkan, ada beberapa subtes. Ini adalah tampilan saat tes alat tes yang menggunakan Google Form sudah login email. Pastikan peserta sudah login email pada browser yang digunakan agar jawaban peserta otomatis tersimpan ya. Kemudian juga bila tampilan saat akses tes alat menggunakan Google Form seperti ini, itu berarti belum login emailnya ya. Jika tampilan seperti ini, maka berarti peserta harus segera login email dengan cara mengklik sign in. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan, Bu Indri. Barangkali bisa dibuka tanya jawab ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Tim Susi atas penjelasannya. Untuk sesi tanya jawab kita menggunakan chat Zoom ya Ibu supaya memilah. Dan ini saya sudah mencatat beberapa pertanyaan Ibu Tin Susi yang disampaikan oleh peserta dan juga orang tua.
Yang pertama terkait aplikasi. Nah, ini kan Ibu Tin Susi menjelaskan mengenai aplikasi terus ya Bu ya. Nah, ada orang yang bertanya apakah aplikasi ini harus diunduh? Ada aplikasi tertentu yang harus diunduh terlebih dahulu untuk mengakses soal psikotes nanti. Dan jika menggunakan iOS atau MacBook yang otomatis tidak ada Windows-nya ya Bu, apakah tetap support dan bisa mengerjakan psikotes? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ibu Tin Susi. Baik, untuk aplikasi kami tidak bisa tidak perlu download ya. Jadi tidak perlu diunduh karena memang aplikasi ini baru bisa diakses pada saat masuk ke room Zoom. Jadi linknya nanti kami bagikan pada saat peserta sudah masuk ke Zoom pada saat psikotes sedang berlangsung. Jadi tidak perlu download alat tes gitu ya. Ini semata-mata untuk menjaga kerahasiaan alat tes juga sih ya. Jadi tidak bisa di-download sebelumnya dan tidak bisa dikerjakan sebelumnya jadinya gitu. Dan yang kedua, sebenarnya kami menyarankannya adalah pakai Windows ya Bu Indri, tetapi jika memang terpaksa di rumah tidak ada laptop yang terfasilitasi Windows, maka boleh juga menggunakan MacBook karena insya Allah juga masih tetap bisa digunakan gitu ya. Jadi boleh-boleh aja pakai MacBook gitu. Tapi kami menyarankannya adalah pakai Windows gitu Bu Indri. Baik, jika menggunakan MacBook, Ibu, apakah tetap harus dengan Google Chrome untuk membuka internetnya, atau bisa menggunakan Safari, Ibu? Jika menggunakan MacBook. Oke, kalau memakai MacBook, tetap kami menyarankannya Google Chrome ya, ininya, browsernya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Tin Susi. Mungkin saya akan mengulang ya pertanyaan ini. Jadi, untuk aplikasi ini akan diakses menggunakan Google Chrome ya, Bapak dan Ibu, serta peserta PMB. Dan untuk penggunaan device-nya, kita sangat menyarankan untuk menggunakan laptop yang ada Windows-nya ya, Ibu Tin Susi. Dan juga jika memang keadaan di rumah tidak ada laptop yang menggunakan Windows, diizinkan menggunakan MacBook. Yang penting untuk akses browsernya itu menggunakan Google Chrome. Seperti itu Ibu Tin Susi ya. Setuju, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tin Susi. Untuk format judul email pada saat mengirimkan gambar dan juga untuk mengirim fakta integritas nanti akan dituliskan di Juknis ya Ibu Tin Susi ya, karena ada yang bertanya orang tua. Betul, jadi nanti apa yang saya paparkan di sini, Juknisnya akan kita kirimkan ya, Iya. H-2 ya setelah acara ini berlangsung ya. Baik Bapak dan Ibu peserta-peserta, insya Allah untuk Juknis ini akan dikirimkan di grup WhatsApp Psikotes yang insya Allah akan digabungkan pada selesai simulasi ini, dan kami menggabungkan kepada grup WhatsApp ini berdasarkan nomor yang tersave di TU sekolah kami ya Bapak dan Ibu pada saat pendaftaran. Jadi nomor yang akan tergabung di grup WhatsApp ini adalah nomor yang tersave oleh tim TU kami pada saat pendaftaran PMB. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk Juknis. Lalu untuk nomor peserta sudah terjawab ya Bapak dan Ibu, yaitu nomor peserta 3 angka terakhir ini berdasarkan nomor registrasi ya Ibu Tin Susi ya. Iya, betul. Dan juga nomor registrasi ini sama dengan nomor peserta. Seperti itu. Baik. Lalu untuk username dan password, Ibu Tin Susi mungkin bisa disampaikan kembali ya, kapan username dan password bisa diterima oleh peserta PMB. Kami akan kirimkan itu Jumat malam ya, pukul 19 kurang lebihnya. Oke, baik Ibu. Iya. Untuk Dan username, mohon untuk segera dicatat ya username dan passwordnya oleh para peserta, sehingga pada saat pagi hari sudah tidak repot lagi gitu ya. baik Ibu. Berarti untuk username dan juga password akan dikirimkan kepada peserta melalui grup WhatsApp Psikotes, tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia, WIB ya, waktu Indonesia bagian Barat, dan juga langsung dicatat oleh peserta, supaya pada pagi hari sudah siap ya Ibu Tin Susi ya, sudah siap, tidak perlu mencari kembali username dan juga passwordnya. Berarti di H-1 pukul 19.00 ya Bu, untuk username dan password. Lalu selanjutnya, link Google Form ini dikirim dari mana? Untuk yang link Google
form soal psikotes ini sudah ada di aplikasi ya Ibu ya, benar seperti itu ya Bu? Iya, betul. Sudah ada di aplikasi yang mana link tersebut alamatnya akan kita tuliskannya di chat room pada saat hari H. Oke, baik Ibu. Berarti untuk link menuju aplikasi akan diberikan pada hari H melalui chat Zoom, seperti itu ya Bu ya? Jadi dengan demikian memang hanya peserta yang bisa mengakses yang memiliki password tadi. Oke, baik. Iya, setelah masuk room Zoom. Baik Ibu, terima kasih Ibu Tin Susi. Lalu untuk alamat email, Ibu kan di mana harus login email terlebih dahulu ya saat untuk memulai tes psikotes ini diharapkan peserta untuk login Gmail terlebih dahulu, betul seperti itu ya Ibu Tin Susi. Dan Betul. email ini apakah harus email pribadi peserta ataukah bisa menggunakan email orang tua? Sebaiknya email pribadi peserta ya. Baik Ibu. Iya, karena kan kami nanti akan merecord juga ya. Ini tuh bahwa yang mengisi adalah benar anak yang bersangkutan gitu ya. Tidak terhubung dengan email orang lain karena ini kan pribadi ya. Baik Ibu, berarti untuk email yang akan digunakan pada saat tes psikotes, Google Form terutama ya, dan juga mengirim hasil, itu menggunakan email pribadi anak ya, Ibu? Betul, betul. Untuk fakta integritas itu apakah harus email pribadi anak juga yang mengirimkan atau bisa email orang tua, Ibu Tin Susi? Sebaiknya email pribadi ya, karena nanti kan sekalian juga mengirimkan email scan hasil tes projektif dan asosiasi bebas. Okay. Jadi hanya berasal dari satu email supaya nggak acak-acakan ya. Baik Ibu. Iya. Oke, berarti kita simpulkan di sini Ibu ya, untuk seluruh rangkaian psikotes PMB SMA Islam Al-Azhar 1 untuk menggunakan email pribadi peserta untuk mengirim fakta integritas dan juga mengirim hasil tes pengerjaannya. Begitu ya Ibu Tin Susi? Betul. Termasuk scan kartu peserta ya Bu Indri ya? Betul. Iya. Scan kartu peserta ini apakah harus bersamaan Ibu dengan fakta integritas, apa harus dipisah emailnya, pengiriman emailnya? Sebaiknya bersamaan ya. Baik. Karena kami tentu saja punya kebutuhan untuk mencocokkan kartu identitas dengan nanti wajah yang intinya sama peserta yang tampil ya. Oke, baik. Berarti untuk H-1, peserta diwajibkan untuk mengirim scan kartu peserta dan juga scan fakta integritas. Seperti itu ya, Ibu? Betul, betul. Oke, baik. Kita akan lanjut ya, Ibu, ke pertanyaan berikutnya. Untuk psikotes susulan, Bapak dan Ibu, kita akan pertimbangkan, kita berharap, di sini ada pertanyaan mengenai psikotes susulan, kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian tes PMB di tanggal 29, ini untuk pesertanya di tanggal 29 ini untuk peserta yang jalur diterima langsung dan juga jalur tes. Jadi seluruh peserta PMB, jalur diterima langsung dan juga jalur tes mengikuti psikotes. Dan juga untuk yang peserta jalur tes bisa mengikuti seluruh rangkaian pada tanggal 30 juga. Begitu. Dan untuk psikotes susulan kami akan pertimbangkan lagi ya Bapak dan Ibu. Jadi dimohon untuk menunggu informasi selanjutnya. Karena memang ini pada dasarnya seleksi ya, jadi wajib mengikuti sesuai dengan jadwal yang ditentukan, begitu kali ya Bu Indri ya? Betul Ibu, jadi kita masih mempertimbangkan untuk psikotes susulan ini. Baik. Semoga semuanya sehat, tidak ada kendala, sehingga semua bisa hadir seluruhnya. Amin, ya. amin. Dan ini berkaitan dengan posisi, di mana Ibu menyarankan untuk posisinya bisa menyender ke tembok ya Ibu, agar tidak ada anggota keluarga yang lewat di belakang. Nah, jika memang kondisi tidak memungkinkan, apakah boleh jika kursinya tidak menghadap ke tembok atau dia tidak menyender ke tembok, Ibu, posisi duduk anaknya? Silahkan aja, tapi yang penting kan nanti akan terlihat juga di kamera ya, apakah ada orang lain atau tidak gitu ya. Biasanya yang sebelum-sebelumnya itu ada aja gitu yang kelihatan tiba-tiba orang tua nongol atau mungkin ada yang lain nongol gitu ya. Nah, insya Allah selama on cam itu akan kelihatan. Jadi kalau memang tidak bisa menyender ke tembok, tentu saja kami memberikan toleransi untuk senyamannya bisa duduk begitu dengan baik, karena ini kan tesnya lama ya. Yang pasti memang dipastikan pada saat mulai pengerjaan psikotes itu
peserta sendiri ya Ibu ya, tidak diganggu oleh anggota keluarga yang lain agar fokus. Karena memang pelaksanaan psikotes ini sangat membutuhkan kefokusan murid ya Ibu ya. Iya, betul, Harapan betul. bisa fokus dan tidak ada anggota keluarga yang mengganggu. Dan ini ada pertanyaan berkaitan dengan pakaian pada saat hari tes. Untuk tes pada tanggal 29 dan juga pada tanggal 30, peserta diwajibkan menggunakan pakaian seragam sekolah asalnya ya Bapak dan Ibu. Ini berkaitan dengan seragam untuk hari tes. Sekali lagi segala persiapan yang dibutuhkan sudah ada di meja malam hari sebelumnya gitu ya. Ya, di Misalnya H-1 sudah disediakan ya, penggaris, Ibu ya. pen, pensil, kertas gitu ya, semua sudah siap lah di mejanya. Sehingga pas pagi hari bangun tuh tinggal menyiapkan diri gitu ya. Iya, baik Ibu. Mungkin boleh diperlihatkan kembali Bu, slide bagian fakta integritas, ada beberapa orang tua yang ingin melihat kembali format dari fakta integritas. Baik, sebentar ya. Mana tadi ya? Dan bisa dijelaskan kembali mungkin ya Bu ya untuk pengerjaan fakta integritas ini. Nah ini ya. Pertama adalah mengisi identitas, baik identitas anak dan identitas orang tua. Salah satu saja, ayah atau ibu, kemudian membaca poinnya. Mungkin saya bisa bacakan. Untuk poinnya adalah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai peserta psikotes penerimaan murid baru tahun ajaran 2022-2023 SMA Al-Azhar 1 Jakarta, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bersedia mengikuti proses asesmen sistem online dan menjalankan serta mentaati seluruh prosedur yang ditetapkan pihak penyelenggara dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, pada saat menjalankan asesmen online, berkomitmen tanpa pendampingan dan bantuan pihak manapun tanpa kecuali dari awal hingga akhir asesmen online, terutama pada saat pengerjaan. Mungkin kalau ada kendala di awal, pada saat awal-awal sekali persiapan silahkan, tapi begitu penguji menyampaikan bahwa tes akan dimulai, maka tidak boleh ada siapapun. Yang ketiga, pada saat menjalankan asesmen online, bersedia menjalankan isolasi mandiri, maksudnya berada di suatu ruangan khusus gitu ya, yang mana bisa dikunci, menghindari gangguan atau lalu lalang orang lain yang sekiranya dapat mengganggu jalannya asesmen online. Yang keempat, sebelum menjalankan asesmen online, peserta mengatur meja dan kursi sedemikian rupa sehingga sandaran kursi tidak berjarak dengan tembok. Dengan demikian, peserta duduk pada kursi yang bersandar di tembok sehingga tidak memungkinkan ada orang lain berdiri di belakangnya atau di sampingnya. Nah, tadi kita sudah jawab pertanyaan terkait poin 4 ini. Nomor 5, untuk mengikuti psikotes online hanya boleh menggunakan smartphone, laptop, atau komputer yang memiliki fitur kamera dan audio yang berfungsi dengan baik gitu ya. Kurang lebihnya demikian sih. Terakhir, poin 8, bila di kemudian hari terbukti terjadi ketidakjujuran dalam mengikuti asesmen online dan atau terbukti tidak ada sinkronasi antara hasil asesmen online yang diikuti dengan kenyataan terkait kemampuan, sikap kerja, dan kecenderungan kepribadian di lapangan sama sekali berbeda, tentu sekolah saat sudah bersekolah maka bersedia untuk mendapatkan sanksi. Tentu saja sanksi akan dikembalikan kepada pihak sekolah ya. Saya rasa demikian. Lalu tanda tangan di sebelah kanan di atas materai adalah calon siswa, sedangkan di sebelah kiri adalah orang tua yang namanya tercantum di atas, bahwa orang tua mengetahui tentang adanya fakta integritas ini. Saya rasa itu Bu Indri. Baik, terima kasih Bu Indri. Ini adalah format dari fakta integritas. Lalu ada pertanyaan lagi Ibu, apakah pengawas bisa melihat seluruh komputer peserta termasuk file-file pribadi yang dimiliki oleh mereka? Maksudnya file pribadi? Mungkin yang ada di komputernya Ibu, apakah bisa mengakses mungkin ya komputer pribadinya ketika pengerjaan psikotes? Kita enggak ya. Jadi hanya berfokus ke aplikasi ya Bu ya, aplikasi psikotes. Iya, betul. Iya, dan sebenarnya kalau pengalaman kami mengikuti psikotes untuk nyontek dan seterusnya itu relatif nggak mungkin karena waktunya kan terbatas. Terfokus pada tes yang diberikan sih. Biasanya begitu.
Oke, baik. Baik. Ada lagi Bu Indri? Ini saya sambil ini Bu, ada pertanyaan yang sudah mungkin Iya, menyeleksi dari ya. jam 2 mungkin saya agak scroll dengan ini ya Bu ya, singkat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya memang perlu dijawab di sini. Ya. Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang sama ya Ibu ya, terkait dengan pertunjuk teknis. Jadi Bapak dan Ibu beserta orang tua ini dan juga peserta mungkin bisa menunggu untuk petunjuk teknis yang akan dikirimkan ke WhatsApp group ya Ibu Susi ya. Iya. Dan mungkin yang perlu ditekankan di sini adalah untuk email, karena masih ada orang tua yang bingung, di mana email itu seluruhnya untuk pelaksanaan psikotes menggunakan email pribadi peserta. Itu ya Ibu Susi ya. Betul, betul. Baik. Oke, sudah Ibu Tin Susi untuk pertanyaan. Baik. Oke, baik Bapak Ibu Tin Susi, ini insya Allah pertanyaannya sudah mirip ya dengan yang sebelumnya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lanjut nanti bisa berdiskusi ya Ibu Tin Susi ya di grup WhatsApp psikotes ya, diizinkan ya untuk peserta dan juga orang tua untuk berdiskusi, di mana pada selesai simulasi ini kita akan mengundang Bapak dan Ibu beserta ke grup WhatsApp kami, dan juga nanti akan dibuka untuk chat Zoom, chat WhatsApp-nya, sehingga diskusi bisa terjalin ya Ibu Tin Susi ya dengan psikolog dan juga tim IT yang ada di grup WhatsApp. Jadi nanti di grup WA tersebut ada penguji dan juga ada observer dan ada penanggung jawab IT kami gitu. Iya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sekiranya belum tersampaikan di sini ya, belum terjawab di sini, bisa berlanjut di grup WhatsApp Psikotes yang akan kita gabungkan selesai simulasi ini. Jadi mohon menunggu Bapak dan Ibu ya, kita akan menggabungkan kepada menuju grup WhatsApp-nya itu setelah simulasi. Baik Ibu Tin Susi, terima kasih banyak atas penjelasan psikotes ini. Semoga seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian pada tanggal 29 dengan baik dan lancar ya Ibu ya. Amin. Amin. Baik. Ada kata-kata penutup terakhir Ibu Tin Susi untuk peserta PMB kami? Saya rasa cukup. Tentu saja terutamanya adalah mengiringi dengan doa. Semoga anak-anakku semua sehat, diberikan kemudahan dan kelancaran, dan terutama juga pelaksanaan karena ini mengandalkan internet. Semoga jaringannya juga berjalan dengan bagus gitu ya, sehingga tidak ada kendala satu apapun, dan tentu saja kita mengharapkan hasil yang terbaik. Anak-anakku semua tidak perlu khawatir bahwa apapun yang dilakukan ini adalah sebuah ikhtiar. Tentu hanya Allah yang Maha tahu tempat terbaik untuk bersekolah di mana, karena pada akhirnya dan Allah pasti akan menempatkan pada tempat yang Allah berkahi untuk berkembangnya seluruh potensi anak-anakku semua. Lakukan ikhtiar yang terbaik, selebihnya adalah tawakal, karena Allah akan memberikan yang terbaik pastinya untuk saya rasa demikian Bu Indri, dan saya langsung pamit, boleh izin, mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan atau kekurangan. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya ucapkan banyak terima kasih, dan seluruh panitia yang mendukung kegiatan ini semoga juga senantiasa dalam lindungan dan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama, baik. Baik, Bapak dan Ibu dan juga peserta PMB SMA Islam Al-Azhar 1, mungkin saya informasikan lagi ya terkait untuk grup WhatsApp Psikotes, insya Allah akan kami invite segera ya selesai simulasi ini. Mohon bersabar dan mohon menunggu, dan juga nanti petunjuk teknis psikotes akan kami share setelah terinvite semua. Jadi mohon menunggu ya Bapak dan Ibu ya, selesai simulasi dilakukan. Selanjutnya kita akan berlanjut untuk simulasi tes akademik, di mana simulasi tes akademik ini dikhususkan untuk peserta PMB jalur tes, sehingga kepada Bapak dan Ibu orang tua dan juga peserta, PMB jalur diterima langsung bisa live Zoom
yang bisa standby di Zoom sini adalah peserta khusus peserta jalur tes. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu serta beserta murid-murid, jalur diterima langsung. Sampai berjumpa di tanggal 29 Januari. Terima kasih. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai simulasi tes akademik yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2022 akan disampaikan langsung oleh Pak Rohmat ya, Pak Rohmat selaku tim IT PMB. Kepada Pak Rohmat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Udin Samsudin dan Pak Bahran Patin selaku pimpinan sekolah, Bapak Ibu guru panitia, serta Bapak Ibu calon murid SMA Islam Al-Azhar 1 serta murid-murid yang insya Allah dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia selalu. Baik, pada kesempatan siang hari ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rohmat. Saya di sini diberikan amanah untuk bisa menjelaskan teknis terkait tes ujian online yang nanti akan kita selenggarakan pada hari Minggu. Nah, untuk tes ini berbeda dengan tes yang sebelumnya, kita menggunakan aplikasi yang bisa diakses melalui browser juga. Untuk murid-murid dari Al-Azhar itu mungkin sudah familiar dengan menggunakan LMS. Nah, nanti saya izin untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu serta murid-murid sekalian. Di sini saya akan paparkan tentang juknisnya terlebih dahulu, prosedurnya bagaimana. Nanti setelah ini selesai, maka bisa dicoba oleh murid-murid semua yang menghadiri kegiatan simulasi. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah terlihat? Sudah Pak Rohmat. Sudah ya, 1 tahun pelajaran 2022-2023. Gimana Bapak Ibu yang di rumah? Apakah sudah terlihat? Terlihat. Sudah ya? Sudah, Pak. Nanti ini kita share